Jack pun memaparkan hasil penelitiannya selama di Antartika saat konferensi PBB di New Delhi, bahwa tren kehidupan manusia yang sehari-harinya bergantung pada teknologi seperti penggunaan listrik sampai bensin untuk kendaraan bermotor telah memperparah efek gas rumah kaca yang terjadi di seluruh dunia dan mengakibatkan naiknya suhu standar secara global atau disebut dengan global warming. Namun alih-alih membuat bumi semakin panas, global warming sebenarnya akan memicu penurunan suhu secara drastis karena es di kutub perlahan-lahan mencair dan mengacaukan aliran iklim di bumi secara menyeluruh hingga bumi bisa kembali ke zaman es seperti dahulu. Selain itu, Jack Hall mengatakan jika umat manusia harus melakukan sesuatu untuk mencegah rusaknya kehidupan di bumi, yang mana menurut Jack Hall upaya pencegahan akan jauh lebih murah daripada dampak buruk yang nantinya akan dialami oleh dunia. Meskipun Jack memperkirakan bencana itu terjadi kira-kira masih 100 tahunan lagi bahkan lebih. Mendengar seluruh pemaparan Jack, Pak Wapres Amerika yaitu Baker mengatakan jika memperbaiki lingkungan pastinya butuh biaya sangat-sangat besar yang akan berpengaruh pada perekonomian dunia dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun Jack hanya bisa istighfar dan menjelaskan jika bongkahan es yang baru-baru ini mencair di Antartika kira-kira sebesar negara bagian Rhode Island di Amerika Serikat yang luasnya mirip Pulau Bali, lur. Besar banget ya kan? Mr. Vice President, of doing nothing could be even higher. Global warming, polar ice caps, there goes our warm climate. Our economy is every bit as fragile. Sensationalist claim it would cost the world's economy hundreds of billions of dollars. The ice that broke off was the size of the state of Rhode Island. Lalu Shin pun berpindah keluar gedung konferensi yang ternyata sedang terjadi hujan salju. Padahal di New Delhi tidak pernah terjadi hujan salju sebelumnya seperti kota-kota di Indonesia, lur. Banyak orang-orang berdemo di depan gedung dan beberapa tunawisma dikabarkan tewas kedinginan. Setelah konferensi selesai, Jack ditemui oleh seorang profesor kelautan asal Skotlandia bernama Terry yang mengajaknya ngopi-ngopi di warkop sambil membahas penelitian Jack. Professor Robson? That's what do you say to a spot of tea? Warming conference in New Delhi. The coldest weather on record. Di Pusat Penelitian Iklim Skotlandia, salah satu kru penelitian Terry mendapati penurunan temperatur secara drastis dari sebuah pelampung penelitian yang berada di laut bagian timur Amerika Utara. Namun mereka tidak menganggapnya serius karena bisa jadi pelampung tersebut rusak akibat ombak besar. Sementara itu di Tokyo, Jepang terjadi hujan es dengan bongkahan sebesar kepalan tangan manusia yang mengakibatkan kekacauan. Nomad Boy 431. George's Bank. Oh, it's rough Caesar. Setelah pulang dari Indiahe ke kosannya di Washington DC, Jack menelpon ke rumahnya dan diangkat oleh istrinya yang bekerja sebagai dokter, yaitu Lucy. Mereka pun membahas putra mereka bernama Sam yang mendapat nilai F dalam pelajaran kalkulus, padahal dia ranking pertama di kelasnya. Selain itu, Lucy menyuruh Jack untuk mengantar Sam ke bandara esok pagi untuk menghadiri kompetisi cerdas cermat tingkat nasional mewakili SMA Woodmont di New York. Got an F in calculus. Where, Jack? I get a copy of his... Look, can you pick him up at 8:30? Please don't be late. I don't want him... Sam's getting on a plane. Decathlon team competing in New York. Keesokan harinya saat sedang mengantar Sam, Jack membahas mengapa putranya sampai mendapatkan nilai sejelek itu di kalkulus. Lalu Sam menjelaskan bahwa gurunya sengaja tidak meluluskan karena tidak suka dengan Jack yang lebih cerdas daripada dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, Jack pun akan menelpon gurunya. Namun Sam tidak begitu menggubris perkataan ayahnya karena dia kesal ayahnya terlalu sibuk bekerja di luar kota dan pulang hanya sesekali saja. I'm gonna call this guy. Don't worry about it. Sam? Sementara itu di satelit ISS, menurut pengamatan para astronot, mereka melihat titik badai yang sangat besar di atas markas pusat NASA Florida. Sayangnya di waktu yang sama, pesawat yang ditumpangi oleh Sam dan kedua temannya yaitu Brian dan Laura sedang melewati badai tersebut. Lalu, yang terjadi? It appears we're gonna have a little bit of a bumpy ride here for the next few minutes.
Perubahan cuaca secara ekstrim mulai terjadi di seluruh dunia. Terry dan rekannya di laboratorium Skotlandia begitu terkejut melihat pelampung penelitiannya yang bukan hanya menunjukkan penurunan suhu secara drastis, namun juga menjadi rusak. Situasi pun terasa semakin mencekam karena bukan hanya 1 atau 2 pelampung yang rusak, namun sampai 3 pelampung berturut-turut di lokasi yang sangat berjauhan, Lur. Gak pakai lama, Terry pun langsung menghubungi Jack dan mengatakan bisa jadi penelitiannya tentang bencana besar akibat global warming akan segera terjadi. Make that 3. It's happening. What do you mean? Nothing like this has ever happened. At least not in the last 10,000. You predicted it would Not happen. in our lifetime. This is too fast. Di lain sisi, Sam and the gang yang sudah sampai di New York dan OTW ke lokasi cerdas cermat melihat fenomena yang begitu aneh. Mulai dari kawanan burung berbondong-bondong terbang dari utara ke selatan, sampai hewan-hewan di kebun binatang yang sangat merasa gelisah. Ih, sumpah merinding liatnya, Lur. No idea. You're all worked up today. Cerdas cermat ronde pertama pun dimulai. Skor tim sekolah Woodmont hampir bersaing ketat dengan tim SMA Pinehurst yang menjadi tuan rumah saat itu. Salah satu anggotanya yaitu JD beberapa kali melirik-lirik ke Laura dan membuat Sam cemburu karena dia juga menyukai Laura. Mana JD pakai ngajak Laura jalan-jalan di sekolahnya pula, Lur. Would you like a tour? Sure, that'd be great. Setelah India dan Jepang, Amerika akhirnya terkena bencana akibat global warming, tepatnya di Los Angeles. Mulai dari hujan es sebesar bola kasti di pantai, sampai munculnya banyak titik tornado yang berdekatan, dan kota tersebut pun langsung luluh lantak. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi, Wapres Amerika yaitu Baker pun menyarankan Pak Presiden Blake untuk segera memberi persetujuan membatalkan semua aktivitas penerbangan di Amerika. Los Angeles has been devastated. On top of that, the FAA wants your Tepat setelah itu, Jack pun langsung OTW ke kantornya di Departemen Pengamatan Atmosfer dan Kelautan, yang singkatan AMRIK-nya adalah NOAA, untuk membahas tentang fenomena di Los Angeles bersama ilmuwan-ilmuwan lainnya. Berikut merencanakan apa keputusan mereka selanjutnya. Menurut laporan, kekacauan di hari itu bukan hanya terjadi di Los Angeles, tapi juga di berbagai belahan dunia. Mulai dari sirkulasi udara yang aneh di bagian utara Kanada, perubahan tekanan udara secara tiba-tiba di Siberia, sampai Australia yang mengalami bencana angin topan terbesar sepanjang sejarah di negara itu. Mereka yakin jika serangkaian bencana tersebut bukan disebabkan oleh aktivitas matahari, karena menurut data dari NASA, pancaran sinar matahari normal-normal saja. Sampai akhirnya Jack menjelaskan hasil pengamatan Profesor Terry di Skotlandia yang melaporkan jika arus air laut telah berubah karena lapisan es di kutub yang mencair dan mempengaruhi kondisi kelautan secara global, juga hilangnya kadar garam air laut yang tentunya akan berdampak pada perubahan iklim secara drastis di seluruh dunia dan mengakibatkan berbagai bencana besar yang lebih mengerikan. I think we're on the verge of a major climate shift. Hold on, Jack. Are you suggesting these... Not just continue, get worse. Ketua NOAA yaitu Tom memberi waktu 48 jam untuk Jack merampungkan laporan tentang teorinya tersebut sebelum diberikan ke pemerintah. Yang akhirnya Jack merumuskannya dengan bantuan kedua rekannya yaitu Jason dan Frank. Juga salah satu rekannya dari NASA yang kita sebut saja Painemler. Setelah menjalani penelitian selama hampir 2 hari, mereka pun akhirnya menyimpulkan jika kekacauan iklim global akan mencapai puncaknya dalam 6 hingga 8 minggu lagi, Lur. You have 48 hours. Maybe I can help. Welcome aboard. 6 to 8 months. That time scale isn't in months, it's in... Untungnya keluarga Jack masih baik-baik saja. Lucy masih bekerja di rumah sakit, sedangkan Sam dan kedua temannya masih terjebak di SMA Pinehurst. Karena badai yang terjadi di New York,
Jack pun menelpon Sam dan menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah. Namun Sam lebih memilih bersama teman-temannya karena JD memberikan tempat menginap di dekat sekolah. Jelas Sam ini tidak ingin JD semakin dekat dengan Laura ya kan Lur. Emang anak-anak remaja SMA itu emang kadang tolol gara-gara cinta ya kan. Stop kidding around. I want you home. We got a place to stay. Walaupun kota tempat Jack berada sekarang yaitu Washington DC masih belum mengalami cuaca buruk, orang-orang di sana sudah mulai mempersiapkan diri seperti melakukan panic buying atau membeli bahan-bahan pokok secara massal. Kayak pas Covid Lur, masker aja sampai ada mafianya. Sementara itu Jack dan Tom mencegat Pak Wapres Baker dan memberikan hasil pengamatannya tentang puncak perubahan iklim besar-besaran yang akan terjadi 6-8 minggu lagi. Tapi lagi-lagi sikap Baker masih sama seperti di rapat awal film. Dia masih belum menganggap serius tentang ancaman mengerikan yang akan dihadapi umat manusia jika pemerintah terlambat mengambil keputusan. Jack pun menyarankan agar Baker segera melakukan evakuasi besar-besaran, khususnya penduduk yang berada di bagian utara Amerika. Sir, our climate is changing violently in the next 6 to 8 weeks. So far, the terrible weather hasn't hit the DC area, but look. You have to start thinking about it. You lost your mind, Hall. I have to go. Di labnya di Skotlandia, Terry dan kedua rekannya hanya bisa pasrah di tengah badai salju yang sangat mengerikan. Sedangkan berita di TV menunjukkan keluarga kerajaan Inggris yang akan dievakuasi oleh beberapa helikopter. Namun naas ketika mereka melewati titik badai, semua helikopter pun membeku seketika. Dan yang terjadi, Luckily we got our own Jenny. Bloody fuel lines are starting. Prepare for crash landing. insiden tersebut diketahui Terry di labnya dan langsung diteruskan ke Jack, yang mana penyebab 3 helikopter membeku akibat suhu mendadak berubah drastis sampai minus 65 derajat Celcius. Terry meminta Jack menganalisa data-data perubahan suhu tersebut karena komputer Jack lebih kuat dibanding miliknya. This is Scotland at the time. This thing looks just like a hurricane. What temperature does... The temperature dropped phenomenally. Sementara itu Sam dan teman-temannya akhirnya sampai di apartemen super mewah milik JD, sedangkan kedua orang tuanya sedang asik-asikan main ski di Eropa. Cuaca di New York tidak kalah mengerikannya karena sudah diterpa hujan badai selama 3 hari berturut-turut. Air sudah memenuhi saluran got hingga menyebabkan banjir di mana-mana dan aktivitas kereta pun dihentikan. Over half the platforms are flooded. It's been raining like this for 3 days. Berita di TV menunjukkan banjir bandang yang melanda Kanada karena suhu dingin bergerak dengan cepat dari arah kutub utara menuju ke selatan dan mengakibatkan air laut naik hingga 8 meter dalam hitungan detik. JD pun akan menjemput adiknya yang sekolah di asrama Philadelphia, sedangkan Sam, Laura, dan Brian berniat nebeng sampai ke stasiun berharap kereta masih bisa digunakan. Akan tetapi supir pribadi JD terjebak macet. Selain itu banjir semakin parah dan stasiun kereta bawah tanah sudah lumpuh total tergenang air, yang akhirnya Sam dan kawan-kawan berusaha mencari tempat aman ke bangunan terdekat, yaitu perpustakaan. Situasi pun terlihat semakin mengerikan karena kawanan serigala di kebun binatang lepas dari kandangnya. Mamam. What are you kidding? Get high! What are you doing? The wolves. They're gone. Orang-orang pun berbondong-bondong masuk ke perpustakaan, termasuk Sam, JD, dan Brian. Sedangkan Laura tertinggal di belakang karena berusaha menolong seorang emak-emak dan anaknya yang terjebak di dalam taksi. Attention les yeux! Di lain sisi ternyata gelombang tsunami super tinggi sudah menerpa patung Liberty. Air bah pun akhirnya melanda kota New York. Namun Laura yang belum ngeh dengan tsunami tersebut pun masih mengambilkan tas ibu-ibu tadi di taksi lur. Dan Sam yang melihatnya langsung menyelamatkan Laura. Lalu yang terjadi? Menurut analisa Jack dan timnya dari data-data yang diberikan oleh Terry,
telah muncul 3 titik badai besar di bumi. Pertama di Skotlandia yang telah membekukan 3 helikopter tadi, kedua di Siberia, dan yang ketiga berada di Kanada yang tadi telah melanda New York. Jack pun menunjukkan hasil analisanya kepada Terry dan menyimpulkan bahwa puncak kekacauan iklim global bukan selama 6-8 minggu, melainkan hanya 10 hari lagi, dan dunia akan mengalami zaman es yang baru. Aduh, ngeri sumpah. Jack pun meminta Terry dan kedua rekannya untuk segera meninggalkan lab. Namun Terry hanya bisa pasrah karena situasi di Skotlandia sudah begitu kacau. Terry pun hanya berpesan agar Jack berusaha menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya sebelum bencana semakin membesar. This is 48 hours in 7 to 10 days. When this storm is over, we'll be in a new ice age. It's time you got out of this. Save as many as you can. Setelah melihat berita tentang kekacauan di New York, Lucy pun pergi menemui Jack di kantor NOAA yang untungnya tidak jauh dari sana. Sementara itu di perpustakaan, Sam berusaha menghubungi ayah ibunya melalui telepon umum pakai koin yang berada di lantai 2 dan sudah tergenang air. Dia ke sana sambil ditemani oleh Laura. Meskipun listrik mati, untungnya telepon tersebut masih berfungsi normal karena langsung tersambung ke kabel bawah tanah. Sam pun langsung mengabari ayah ibunya jika dia sekarang sedang berada di perpustakaan bersama Laura dan Brian juga pengungsi lainnya. Mendengar suara putra semata wayangnya, Jack dan Lucy pun begitu terharu karena mereka khawatir dengan kondisi Sam setelah mengetahui bencana tsunami di New York. Jack pun menyuruh Sam untuk tetap berada di dalam ruangan dan membakar apapun yang bisa dibakar untuk menghangatkan diri. Sebab titik badai akan terus membesar dan suhu akan terus menurun secara drastis. Selain itu, Jack juga berjanji akan datang ke sana untuk menyelamatkan Sam. Genangan air pun semakin tinggi yang membuat Sam hampir tenggelam dan I'm alright, we're at the public library. Can you call Lauren? Do not go outside. Just burn whatever you can to stay warm. Sam? I will come for you. Do you understand me? I will come for you. I thought you drowned. Laura pun buru-buru mencarikan mantel untuk Sam juga memeluknya agar menghangatkan tubuh Sam. Cocut, jangan iri kalian lur. Sementara itu di luar, saking tingginya permukaan air laut sampai memenuhi kota New York, terdapat sebuah kapal besar yang terbawa arus hingga melewati depan perpustakaan. I'm using my body heat. How are you feeling? Much better. Tom akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membawa Jack menjelaskan hasil pengamatannya tentang bencana perubahan iklim langsung di depan presiden dan jajaran pejabat-pejabat penting kenegaraan Amerika. Jack memaparkan bahwa badai dahsyat akan berlangsung di 3 titik, yaitu Skotlandia, Siberia, dan Kanada selama 7-10 hari. Setelah badai mereda, es dan salju akan menyelimuti seluruh belahan bumi bagian utara persis seperti zaman es. Sampai nantinya lapisan es tersebut akan memantulkan kembali sinar matahari dan menstabilkan atmosfer ke kondisi yang seharusnya. Jack menyebut peristiwa ini adalah penyelarasan global, yang mana artinya bumi sedang dalam tahap pembersihan diri secara otomatis karena kerusakan alam yang sudah terlalu parah. Lalu untuk tindakan penyelamatan, Jack hanya bisa menyarankan agar semua orang pergi ke arah selatan demi menghindari badai dan suhu dingin. Jack pun menggambar garis di peta Amerika dan mengatakan jika orang-orang di bawah garis tersebut harus segera dievakuasi ke selatan. Sedangkan orang-orang di atas garis atau di utara dengan sangat terpaksa mereka harus bisa bertahan hidup di dalam gedung-gedung. Karena jika mereka memaksa keluar bangunan, maka suhu dingin akan membuat tubuh mereka membeku secara instan. Talking about a global realignment will cover the entire northern hemisphere. What about the people in the north? Their best chance stay inside. Setelah Jack selesai presentasi, pejabat-pejabat di ruangan itu pun berdebat tentang keputusan mereka selanjutnya. Dan lagi-lagi sih, Pak Wapres ini masih aja loh tidak setuju dengan penjelasan Jack dan kekeh mau menyelamatkan orang-orang di bagian utara juga. Sampai akhirnya Pak Presiden Blake pun memutuskan agar Jenderal Angkatan Bersenjata segera mengatur pasukannya untuk mengevakuasi orang-orang di bawah garis yang telah ditentukan Jack.
dan membawa mereka semua ke arah selatan yang lebih jauh. We can't evacuate. Abandoning half the country is... General, give the order for the Nash needs. Sir. Di lab Skotlandia, Terry dan kedua rekannya sampai menenggak hammer sambil memberitahu pesan-pesan terakhir mereka masing-masing karena bahan bakar di gedung itu sudah habis dan listrik serta penghangat ruangan akan segera padam. Sementara itu di perpustakaan, mas-mas gelandangan yang kita sebut saja Pak Ijo dan anjing peliharaannya melihat air bah sudah membeku dan banyak orang-orang di luar yang berjalan ke selatan. Salah satu pengungsi pun mengatakan bahwa dia mendapat kabar ada pasukan evakuasi di arah selatan. Lalu satpam gedung yang kita sebut saja Tukimin menyuruh semua orang di gedung untuk ikut keluar bersama orang-orang tersebut ke titik evakuasi sebelum es semakin tebal. Sam pun memberitahu saran dari ayahnya yang seorang ahli klimatologi jika keputusan yang paling tepat adalah bertahan hidup di dalam ruangan karena badai akan semakin ganas dan orang-orang akan terbunuh secara instan akibat suhu yang berubah drastis. Tapi tetap aja lur, hampir semua pengungsi lebih percaya omongan Pak Tukimin daripada omongan bocah SMA ya kan? Apalagi di sana tidak ada persediaan makanan juga minuman yang cukup dan tidak ada bantuan yang datang. Orang-orang yang masih tersisa di gedung tersebut hanyalah Sam, Laura, Brian, Jedi, Pak Paijo, juga 3 orang pengungsi-pengungsi lainnya. To death. Where are you getting this information? My father's a climatologist. It's not nonsense. This storm is gonna get worse. Sir, please just stay. Just stay. Lucy pun kembali ke rumah sakit untuk membantu evakuasi. Lalu Jack menelponnya dan mengucapkan selamat tinggal karena Lucy akan pergi duluan ke selatan, tepatnya ke Meksiko. Sementara Jack akan nekat pergi ke New York, melewati salju tebal bersama Jason dan Frank untuk menyelamatkan Sam beserta teman-temannya. It'll be impossible to reach you. Leave a message for me at the American Embassy. I've been watching your back 20 years. Neither one of you knows how to navigate. Karena jumlah pengungsi membludak dan memaksa masuk ke wilayah Meksiko, pemerintah Meksiko pun terpaksa menutup perbatasan. Namun tetap saja banyak orang-orang yang menjebol pagar besi dan menyeberang secara ilegal melewati sungai. Lalu setelah negosiasi antara pemerintah Amerika dan Meksiko, perbatasan pun akhirnya dibuka lagi. Dengan syarat Amerika sudah menghapuskan seluruh hutang negara Meksiko. Bisa dibilang ini ironis banget lur, karena kalau di dunia nyata, banyak itu imigran-imigran gelap Meksiko yang masuk ke Amerika. This is only possible because the give all Latin America hours of uncertainty smoothly from the United States. Sementara itu di perpustakaan, mereka semua akhirnya membakar buku-buku di perapian untuk menghangatkan suhu ruangan, juga mengambil semua cemilan-cemilan di vending mesin. Namun di lain tempat, Lucy terpaksa berada di rumah sakit dan tidak ikut evakuasi karena dia harus menemani seorang pasien bocil yang hanya bisa dibawa menggunakan perlengkapan di mobil ambulans. Namun untungnya beberapa jam kemudian ambulans pun akhirnya datang menjemput mereka. Peter can't be moved in anything but you should go and I'll stay. We brought an ambulance. Para pengungsi yang pergi dari perpus mengalami kedinginan di tengah badai yang begitu mengerikan. Bahkan beberapa dari mereka telah meninggal. Situasi yang mereka alami begitu berbeda dengan Sam dan teman-temannya rasakan di perpustakaan. Meskipun masih tetap kedinginan, mereka punya perapian dan bahan bakar yang begitu banyak, juga mantel-mantel tebal. Di lain sisi, Brian menggunakan radio yang dia betulkan di sana, namun masih belum berhasil menghubungi siapapun. I went to Greenland with my dad. That sounds really boring. Could have done a stayed in the library. Wake up. Jack dan kedua rekannya masih OTW menuju New York dari Washington DC yang kira-kira akan memakan waktu hampir 4 jam. Akan tetapi medan yang mereka lalui sangat mencekam. Bukan hanya badai yang mengganggu penglihatan, namun juga jalanan yang sudah tertutup salju. Dan mereka hanya mengandalkan radar saja. Tapi dilalahnya setelah menempuh 2,5 jam perjalanan, mobil mereka terbentur gundukan salju. Dan dengan terpaksa harus lanjut berjalan kaki menggunakan perlengkapan eksplorasi lengkap. Mereka pun berjalan sudah cukup jauh dan hanya berbekal radar GPS karena penglihatan mereka benar-benar tertutup badai. Tapi tiba-tiba Unpack this. We're walking.
Setelah ikatan ke kereta luncur berisi perlengkapan mereka dipotong, Jason terus menahan berat Frank, sedangkan Jack bergerak perlahan-lahan menarik tali untuk menyelamatkan Frank. Akan tetapi kaca di bawah Jason mulai retak dan Frank yakin jika dia berusaha naik ke atas, maka kaca akan pecah dan Jason beserta Jack ikut terjatuh ke bawah sana. Sampai akhirnya Frank pun rela mengorbankan diri. Ketika melihat Laura yang menggigil kedinginan, Sam pun menyibukkannya dengan mengajak ngobrol. Laura merasa putus asa karena apa yang dia perjuangkan selama ini, khususnya di bidang akademik, tidak akan berpengaruh apa-apa di masa depan, sebab bencana sudah merusak peradaban manusia secara menyeluruh. Sam pun berusaha menyemangatinya, dan dia mengatakan hal yang selama ini ditutup-tutupi, bahwa alasan Sam ikut cerdas cermat karena dia ingin lebih dekat dengan Laura. Say. Everything I've ever cared about has all been preparation for Why I joined the team. I joined it because of you. Di lain tempat, hampir semua pejabat negara telah berhasil dievakuasi ke Meksiko, sedangkan Presiden Blake masih berada di Gedung Putih dan berusaha menelpon keluarganya. Karena situasi badai semakin parah, Blake pun akhirnya ikut dievakuasi, namun naasnya rombongan terjebak di tengah badai dan mereka semua pun tewas. President's motorcade got caught in the storm. They didn't make it. Di perpustakaan, Laura mengalami demam dan setelah dicek ternyata luka di kakinya lah yang membuatnya terkena septikemia, yaitu keracunan darah akibat infeksi luka. Menurut buku yang dibaca salah satu ibu-ibu pengungsi di sana, Laura bisa meninggal jika tidak segera diberikan penisilin atau antibiotik lainnya. Mendengar itu, Sam pun langsung bersiap-siap pergi mencari obat tersebut dengan menerjang badai ke kapal besar yang tadi sempat melintas di depan perpus. Karena di dalam sana pasti ada obat-obatan. Sementara Brian dan JD pun akan ikut membantunya. There's gotta be medicine on that. I'm going with you. Me too. I found it. How do you know? Because it says penicillin on the box. Selain mengambil obat, mereka juga akan membawa beberapa sisa makanan yang berada di kantin kapal. Akan tetapi serigala-serigala yang tadi kabur dari kandang ternyata masih hidup. Mereka mencium bau Sam dan kawan-kawan dari kejauhan, lalu akan menerkam secara diam-diam. Tapi yang terjadi, mereka pun terjebak di dalam ruangan itu dan keempat serigala tersebut menunggu mereka keluar. Untungnya JD masih selamat dan hanya terkena luka gigitan di betisnya. Tapi di lain sisi, menurut laporan yang dikirim satelit ISS di angkasa, titik badai yang tadinya di Kanada dan bergerak terus ke selatan, sekarang telah berada tepat di atas New York. Sam juga menyadari hal tersebut dari kondisi langit, dan itu artinya suhu akan segera turun drastis, membekukan semuanya perlahan-lahan, bahkan mencapai 101 derajat Celcius, yang mana Sam dan teman-temannya harus segera OTW kembali ke gedung perpus. Namun sebelum itu Sam harus memancing kawanan serigala Luchnut menjauh dari mereka. Karena JD terluka, mereka pun akan menyeretnya menggunakan seonggok perahu karet. Sementara itu titik badai sudah mendekat dan mulai membekukan gedung perlahan-lahan dari atas. Di lain sisi, Jason pingsan karena suhu yang begitu dingin, dan Jack pun harus segera menyeretnya ke dalam gedung untuk mencari perlindungan. Sampai akhirnya entah bagaimana nasib Sam dan teman-temannya, namun Jack berhasil menyelamatkan diri dan beberapa jam kemudian Jason akhirnya siuman. Menurut peta, jarak mereka ke New York tinggal 64 km lagi dan Jack bersikukuh untuk langsung melanjutkan perjalanan menyelamatkan Sam karena titik pusat badai telah lewat. Di tengah perjalanan ke sana, mereka pun sangat terkejut melihat jasad orang-orang yang telah membeku.
Malam harinya di tenda, Jack dan Jason membicarakan tentang masa depan umat manusia setelah bencana besar tersebut. Jack pun mengatakan bahwa jutaan nyawa manusia telah hilang, namun Jack yakin umat manusia akan tetap hidup. Seperti di zaman es puluhan ribu tahun yang lalu, di mana manusia berhasil selamat dan masih hidup di bumi hingga saat ini. Selain itu, Jack juga menjelaskan bahwa meskipun kemungkinan besar Sam dan teman-temannya sudah tewas terkena badai, namun sebagai ayah Jack ingin menebus kesalahannya yang selama ini kurang memperhatikan keluarganya, khususnya kepada Sam. Jack pun akan tetap pergi ke perpustakaan karena dia yakin Sam masih hidup. Know the chances for Sam. I made my son a promise. What do you think's gonna happen to us? Mankind survived the last. Di kamp pengungsian Meksiko, ISS mengirimkan laporan jika badai di Amerika Utara mulai mereda. Dan ternyata bener lur, ketika Jack dan Jason keluar dari tenda, mereka melihat matahari bersinar terang. Dan tekanan angin juga mulai stabil. Jack dan Jason akhirnya tiba di New York. Mereka pun segera OTW ke perpus sesuai titik GPS. Namun saking parahnya badai, salju telah menutupi bangunan perpus dan hanya menyisakan sedikit celah untuk masuk ke dalam sana. How much further is it to the library? Should be right here. Seisi gedung tersebut pun sudah benar-benar terlapisi es. Jack dan Jason terus mencari Sam beserta teman-temannya, sampai akhirnya mereka menemukan satu pintu yang terlihat cahaya dari celahnya. Dan ternyata meskipun mengalami penurunan suhu yang begitu drastis, alhamdulillahnya Sam dan teman-temannya sehat walafiat dengan perapian yang masih terus menghangatkan tubuh mereka. Setelah itu Jack mengabarkan temannya Tom via radio jika dia, Jason, dan Sam bersama teman-temannya berhasil selamat. Tom pun meneruskan berita tersebut ke wapres Amerika yaitu Baker yang sekarang naik menjadi presiden karena Blake telah tewas. Mendengar kabar tersebut, Baker pun merasa lega karena ternyata ada beberapa orang dari utara yang bisa bertahan dari bencana separah itu. Shortwave radio transmission from Jack Hall. He says there are survivors. Thank you, Tom. That's good news. Karena badai telah mereda, tim penyelamat bersama Tom segera OTW menjemput Jack, Sam, dan semuanya yang selamat di perpus tersebut. Di lain sisi, setelah semua bencana yang terjadi di seluruh dunia, sebagai presiden Imiriki Sirikit yang baru, Baker pun memberikan pidato kenegaraan yang mana pertama kalinya dia bawakan di negara lain, yaitu di Meksiko. Dia mengatakan bahwa selama ini dirinya juga para pemimpin dunia telah menggunakan sumber daya alam tanpa memikirkan konsekuensinya terhadap kelangsungan planet bumi. Selain itu, Baker juga menyadari bahwa bencana ini telah mengubah cara pandang negara-negara yang saling bersinggungan, seperti Amerika Serikat yang sering memandang rendah Amerika Selatan karena saat bencana terjadi mereka saling membutuhkan satu sama lain. Baker juga telah mengutus pasukan yang akan menyelamatkan semua orang yang berhasil selamat di Amerika bagian utara. For years, we operated under the belief we were wrong. It's good to see you. Come on, let's go get on board. Setelah 3 titik badai benar-benar mereda, para astronot di satelit ISS pun begitu terpukau melihat kondisi bumi yang sekarang. Dengan langitnya yang begitu cerah dan indah, bersih dari segala polusi pabrik ataupun knalpot racing kayak kalian punya yang selama ini memenuhi udara. Dan ternyata lur, masih banyak sekumpulan orang di gedung-gedung lainnya yang berhasil selamat.
Buyar, emang epic sih film bencana satu ini ya kan. Tahun 2004 visualnya udah nggak kaling-kaling lur. Jadi ingat, jagalah bumi ini ya lur ya. Buat kalian yang habis minum es teh terus plastiknya dibuang ngawur, atau yang lebih sederhana lagi lah, bungkus permen misalnya, atau struk Indomaret masih dibuang seenaknya. Emang egois dan nggak tahu diri Anda. Kantongin dulu kan bisa. Assalamualaikum.